Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdanillah, salatan wa salaman li rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi ziham, amma ba'dah. Semuanya yang saya muliakan, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita bisa sampai di ujung bulan Dzulhijjah 1444 Hijriah. Semoga amal ibadah kita di tahun 1444 Hijriah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita songsong tahun baru Islam 1445 Hijriah. Semoga di tahun baru dan setelahnya mudah-mudahan kita semua mampu meningkatkan kualitas ibadah kita, keilmuan kita, kebaikan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Para saudara-saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah, pada akhir ujung bulan Dzulhijjah 1444 Hijriah ini kami ingin membaca sebuah ayat di dalam surat Al-Ahzab ayat 32. Ayat ini akan kami baca, kemudian isyarah daripada ayat ini akan kami jelaskan sesuai dengan isyarah yang ada di dalam kitab Al-Bahrul Madid fi Tafsiril Quran Al-Majid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Abil Abbas Ahmad bin Muhammad bin Mahdi Ibnu Ajib Al-Hasani. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, mampu menjadi motivasi pendorong kita untuk lebih baik daripada tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan 1445 Hijriah nanti kita lebih baik, tahun kita lebih baik daripada tahun yang saat ini. Amin, Allahumma amin. Mari kita baca ayat 32 sampai 34 yang nanti isyarahnya akan kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'alladhi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sholata wa atina zakah wa atina zakata wa atina Allah wa rasulah. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Innallaha kana latifan khabira. Mari kita lihat isyarah daripada ayat ke-32 sampai ke-34 di dalam tafsir Al-Bahrul Madid fi Tafsiril Quran Al-Majid. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita yang insya Allah apabila kita amalkan, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa oleh Allah diberi kemampuan, diberi pertolongan, hidayah untuk kuat mengamalkan apa yang menjadi isyarah daripada ayat-ayat yang sudah kami baca. Ini adalah ayatnya, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa sampai kana latifan khabira. Mari kita lihat. Ini tafsir Al-Bahrul Madid juz 6. Mari kita lihat tafsir isyarahnya. Halaman 26. Di sini diterangkan al-isyarah, ay hadhil isyarah. Artinya ayat tadi memberikan isyarah
memberikan petunjuk, indikasi apa maksud daripada ayat-ayat tersebut. Maksudnya adalah allaqal haqqah, Allah menggantungkan, Allah Ta'ala menggantungkan syarafan nisa in Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kemuliaan istri-istri Nabi, wa tafdhilihinna dan keutamaannya istri-istri Nabi ala sab'ati umur atas 7 beberapa perkara. Artinya istri Nabi menjadi mulia karena ada 7 perkara yang selalu dilakukan oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, selain istri Nabi, kata kitab ini, wa yuqasu alaihinna ghairuhunna min syairin nisa. Selain istri Nabi, andai kata melakukan 7 perkara yang sebagaimana dilakukan oleh istri-istri Nabi, maka fa insyaallah istri-istri selain atau perempuan-perempuan selain istri Nabi juga akan mendapatkan kemuliaan, keutamaan sebagaimana keutamaan dan kemuliaan yang didapat oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kata kitab, faman fa'ala hadhil umurah haza sarafad dunya wal akhirah, maka barang siapa fa'alah yang melakukan, jadi eman di sini adalah para istri atau perempuan-perempuan yang melakukan hadhil umurah kepada perkara-perkara ini, yang dimaksud adalah 7 perkara yang dilakukan oleh istri Nabi. Kalau ada wanita-wanita, perempuan atau istri yang melakukan 7 perkara yang dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh istri Nabi, haza sarafat dunya wal akhirah, maka dia akan menggondol, akan meraih, memperoleh kemuliaan dunia dan akhirat. Subhanallah. Cukup dengan 7 perkara akan menjadi mulia baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan teman-temanku semuanya, mudah-mudahan menjadi mulia baik di dunia maupun kelak di akhirat. Mari kita ikuti apa saja 7 perkara yang apabila dilakukan akan membuat kita mulia, terutama para wanita. Al-awwal, adapun pertama, taqwallah fi sirri wal alaniyah. Jadilah wanita yang bertakwa baik secara terbuka maupun secara tertutup, secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Ada orang, tidak ada orang, tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara takwa kepada Allah, di dalam kitab Tafsir Al-Baghawi dijelaskan bahwa definisi takwa itu adalah merasa tidak lebih baik daripada orang lain. Pada saat kita memiliki prinsip bahwa orang lain lebih baik daripada kita, maka pada hakikatnya kita termasuk dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini penting, wahya asasus syaraf, karena takwa ini adalah pondasinya kemuliaan. Asas as-syaraf. Orang kalau tidak bertakwa, maka sulit dia akan melakukan kebaikan-kebaikan. Oleh karenanya, marilah kita bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin, berusaha sekuat tenaga agar supaya kita masuk dalam perbuatan yang pertama. Yang kedua, atsani at-tahassun mimma yujibu mailar rijal ilaihinna min at-tahannus fil kalam wa ghairi. Yang kedua, amaliyah yang dilakukan oleh istri Nabi itu adalah at-tahassun, membentengi diri, mimma dari perkara yujibu yang menyebabkan apa mailar rijal kepada tertariknya para lelaki ilaihinna kepada si wanita. Jadi membentengi diri. Bagaimana agar supaya laki-laki yang bukan mahramnya ini tidak tertarik kepadanya. Terutama minat tahannus fil kalam wa ghairihi, lebih-lebih melakukan pembicaraan secara tertutup, ya, secara minat tahannus, waduan minat tahannus. Jadi berdiam diri, menyepi fil kalam di dalam omongan wa ghairihi dan lainnya. Jadi bisa saja minat tahannus kalau sekarang itu
bisa dikatakan happy-happyan. Nah, ini mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi sehingga kita terhindar dari yang kedua ini. Yang ketiga, ats-tsalisu luzumul buyut wal qarar biha. Yang ketiga adalah luzumul buyuti wal qarar biha. Istri-istri Nabi itu luzumul buyut, selalu menetapi di rumah, ndak kemana, ndak keluyuran. Luzumul buyut, selalu ada di rumah, menetap di rumah, wal qarar biha, menetap di rumah. Tidak berkeliaran kalau tidak ada manfaatnya. Dia akan keluar rumah pada saat ada manfaatnya, ada tujuannya. Waqad madahallah, dan sungguh telah memuji Allahu, siapa Allah, nisa al-jannah, kepada istri-istri yang ada di surga, atau nisa al-jannah, kepada bidadari-bidadari surga. Bidzalika, dengan itu, luzumul buyut wal qarar biha. Artinya bidadari-bidadari surga, wanita-wanita surga, ciri-cirinya dia selalu dipingit berada di dalam rumah. Faqalah, lalu Allah berfirman, hurum maksuratun fil khiyam. Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih, fil khiyam, yang selalu dipingit di dalam rumah. Jadi wanita-wanita yang tidak keluar, selalu ada, menetap di dalam rumah. Kalau tidak ada kepentingan yang bermanfaat, itu sama halnya dia telah melakukan apa yang telah dilakukan oleh bidadari-bidadari surga. Surat Ar-Rahman ayat 72. Sekarang yang keempat. Yang keempat adalah adzamut tabarruj. Lah, ini adzamut tabarruj. Pekerjaan yang dilakukan oleh Rasul, oleh istri Nabi yang keempat itu adzamut tabarruj, tidak tabarruj. Apa tabarruj? Tabarruj itu kalau makna kamus itu berhias. Tabarruj itu berhias. Artinya adzamut tabarruj berarti tidak berhias, tidak bersolek, tidak menggunakan kosmetik, tidak memamerkan kecantikannya, atau bahkan lebih dari itu, yaitu mempertontonkan perhiasan dan kecantikannya kepada orang lain. Itu adalah tabarruj, itu makna kamus. Kemudian bagaimana yang dimaksud tabarruj di dalam tafsir ini? Wa huwa idharuz zina haitsu yahdurur rijal. Menampakkan zina, perhiasan, menunjukkan kecantikannya. Haitsu yahdurur rijal, di tempatnya berkumpulnya, hadirnya para lelaki. Jadi kalau di tempat laki-laki dia tunjukkan kecantikannya, dia tunjukkan kosmetiknya, dia tunjukkan perhiasannya, dia pamerkan kecantikannya. Lah ini namanya tabarruj. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita semua, agar supaya kita menjadi wanita-wanita yang mulia baik di dunia maupun di akhirat. Yang kelima, iqamatus shalah wa itqanuha wa ita'us shadaqah. Yang kelima yang menjadi amaliyah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang apabila dilakukan oleh kita akan menjadi mulia kita sebagaimana mereka, yaitu iqamatus shalah, mendirikan salat, wa itqaniha. Jadi melakukan salat, wa itqaniha, dan sekaligus menyempurnakan salat, tidak terburu-buru. Itqan, bagaimana agar supaya sholat itu menjadi sempurna pada saat dilaksanakan. Bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, tidak terburu-buru di saat melakukan sholat. Jadi iqamatus sholah wa itqaniha. Jadi tidak hanya sebatas iqamatus sholah, tapi juga wa itqanuha. Jadi iqamatus sholah, mendirikan sholat, sekaligus dilakukan sholat itu dengan secara sempurna, dengan secara profesional, ya, dikerjakan dengan betul-betul memenuhi apa yang menjadi haknya sujud, haknya ruku, haknya i'tidal, haknya rukun-rukun sholat dan semuanya. Yang kedua, wa ita'us shadaqah, dan memberikan sedekah. Nah, ini ciri khas daripada istri-istri Nabi,
Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, as-sadis, ta'atullah wa rasuluh, mentaati Allah dan Rasulnya Allah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Wa yadkhulu fihi, dan masuk fihi di dalam ta'atullah wa rasuluh, ta'atuz zawj, mentaati suami. Artinya seorang istri itu mudah untuk memasuki surga. Cukup dengan 3 hal. Yang pertama, mentaati Allah, mentaati Rasulullah, juga mentaati suaminya. Fa insyaallah dengan mentaati suaminya, ridho suaminya, fa insyaallah masuk surga. Akan Allah muliakan baik di dunia maupun di akhirat. Dan sekarang yang terakhir, as-sabi'uh, adapun yang ketujuh, luzumu zikrillah, istiqamah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Luzum, jadi konsisten, istiqamah, selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah baik siang maupun malam, dengan tanpa mengurangi tanggung jawabnya sebagai seorang perempuan atau sebagai istri terhadap suaminya. Wa tilawatu kitabihi, dan juga membaca Al-Quran, kitabnya Allah dibaca. Makanya harus bahagia dan senang apabila seorang suami memiliki istri yang istiqamah membaca Al-Quranul Karim. Karena ini adalah amaliyah-amaliyah yang akan memasukkan seorang istri bahkan keluarganya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa tilawatu kitabihi, liman, bagi orang tuhsinu dzalika fi baitiha, bagi orang tuhsinu yang dapat memperbaiki. Siapa itu man? Dzalika, kepada itu tilawah, fi baitiha, di dalam rumahnya itu man. Artinya seorang perempuan yang apabila dia memiliki bacaan yang baik, tajwidnya semuanya, usahakan bacalah Al-Quran di dalam rumah. Karena dengan bacaan Al-Quran di dalam rumah, dengan tajwidnya dengan baik, dengan suara yang bagus, itu akan memotivasi keluarga yang lain, baik suaminya, putra-putrinya, juga akan merasa senang untuk mengikuti asar-asarnya seorang istri. Jadilah istri yang diikuti kebaikannya oleh putra-putrinya atau keluarganya. Apa kata Rasulullah, apa katanya kitab ini? Famam fa'alat minan nisa hadil umur, maka barang siapa yang melakukan minan nisa, jadi wanita-wanita atau istri-istri yang melakukan perkara-perkara ini, artinya 7 perkara ini dilakukan oleh istri atau perempuan, apa jaminan Allah? Adhaballahu anha danasal ma'asi wal uyub, Allah akan menghilangkan dari wanita tadi danasal ma'asi, kepada dosanya beberapa maksiat, wal uyub, dan uyub, cacat-cacat. Jadi aib-aib, Allah hilangkan dosanya, Allah hilangkan kotorannya, dalam artian bersih dari dosa-dosa maksiat, dosa-dosa aib yang mungkin selama hidupnya penuh dengan aib. Dengan melakukan 7 hal itu, wa tahharaha tathira, Allah sucikan, Allah bersihkan sebersih-bersihnya. Kemudian wa abdalaha bimahasinil akhlaq, kemudian perempuan itu Allah ganti dengan paling bagusnya, dengan kebaikan-kebaikan akhlak, dengan kebagusan-kebagusan akhlak, wasyamil karimah, dan tabiat-tabiat yang mulia, karakter-karakter yang mulia. Yang awalnya dia itu memiliki karakter yang kurang baik, kemudian dikosongkan oleh Allah, akhirnya dihias dengan perangai-perangai atau karakter yang baik. Wallahu ta'ala a'lam, dan adapun Allah ta'ala a'lamu, ialah lebih mengetahui. Demikianlah isyarah daripada ayat-ayat suci Al-Quran yang tadi telah dibaca. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita. Harapan saya, mudah-mudahan kita semua menjadi manusia mulia di sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat.
Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.